banyak data yang kita baca di publikasi mengenai efikasi dari berbagai macam vaksin COVID-19 ini. Tapi barangkali sekarang karena pemberian vaksin COVID-19 ini sudah hampir 1 miliar orang, maka kita barangkali juga perlu tahu bagaimana keadaan di dunia nyata, karena itu kita bisa bicara mengenai effectiveness. Ya, slide berikutnya. Jadi kita akan melihat berbagai macam template dari vaksin COVID-19 ini. Kemudian juga mengenai varian-varian baru. Setelah itu kita meninjau sedikit mengenai vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan yang banyak juga dibahas di kalangan teman-teman adalah mengenai booster vaksin. Lalu bagaimana dengan keadaan 2022 nanti. Ya. Jadi berbagai template yang ada memang mempunyai mitogen atau antigen permukaan yang berbeda-beda. Tetapi sebenarnya neutralizing antibody yang kita inginkan itu adalah yang terhadap spike S1 dan mungkin juga nukleokapsid. Nah, untuk berbagai macam platform vaksin yang disuntikan, itu hasilnya akan ada neutralizing antibody terhadap spike S1 ini atau mungkin juga terhadap nukleokapsid. Kemudian jangan dilupakan bahwa di samping terbentuknya neutralizing antibody, juga ada cellular immunity. Dan ini adalah penting, baik humoral immunity maupun cellular immunity itu penting untuk eliminasi daripada SARS-CoV-2 ini. Bahkan mungkin cellular immunity bisa lebih penting dan lebih lama keberadaannya di dalam tubuh kita. Nah, kita lihat dulu berbagai macam vaksin COVID-19, berbagai macam platform dan jenisnya. Ya, ada inactivated, di Indonesia ini ada CoronaVac dan Sinopharm. Ada messenger RNA, kita punya Pfizer dan Moderna. Ada viral vector, kita punya AstraZeneca, bahkan juga ada Sputnik, dan sebentar lagi datang Johnson & Johnson, dan kemudian subunit Novavax. Jadi vaksin yang COVID-19 di Indonesia ini termasuk yang barangkali banyak ya. Di Amerika saja cuma ada messenger RNA dengan viral vector AstraZeneca. Tapi kita punya inactivated, bahkan juga akan punya subunit. Slide berikut. Saya akan mengambil 2 contoh saja, tidak semua platform. Yaitu pertama inactivated viral. Yang kita tahu bahwa antigen permukaannya itu akan banyak sekali mitogen di situ, bahkan mungkin ada sekitar 800-an. Tapi yang kita perlu untuk pembentukan antibodinya seperti dikatakan tadi adalah spike S1. Dan di sini terlihat bahwa sel dendritik itu akan membawakan peptida coronavirus ke imun respon, ke T helper, dan inilah yang akan diproses oleh T helper untuk membentuk neutralizing antibody. Slide berikut. Bagaimana dengan nucleic acid vaksin? Kita punya sudah ada RNA vaksin ya, sedangkan RNA vaksin ini masih uji klinis tahap 3. RNA vaksin, yaitu Pfizer dan Moderna, itu juga sebenarnya akan dibawakan oleh sel dendritik ke T helper kita adalah coronavirus spike peptida. Jadi hanya saja keuntungannya kalau nanti diperlukan vaksin-vaksin yang perlu dirubah karena adanya varian-varian baru, maka yang RNA vaksin dan DNA vaksin ini akan lebih mudah merubahnya.
Karena kalau pada inactivated itu memang hanya seluruh virus saja diinaktifkan. Slide berikut. Jadi sekali lagi ingin mengingatkan saja bahwa infeksi SARS-CoV-2 ini akan menimbulkan baik humoral immunity maupun cellular immunity, dan kedua-duanya nanti akan berperan untuk mengeliminasi virus SARS-CoV-2. Nah, kita lihat varian yang banyak diperbincangkan. Jadi, kenapa ada mutasi, ada varian baru? Itu adalah upaya dari virus. Hampir semua virus berusaha untuk bermutasi, mempertahankan supaya dia bisa tetap hidup di host, dan begitu juga dengan SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini mutasi terjadi biasanya pada spike protein, dan mutasi itu diharapkan kalau terjadi perubahan pada reseptor S2, dia masih tetap bisa melakukan transmisi. Jadi boleh dikatakan bahwa mutasi itu hal yang lumrah terjadi pada semua virus, dan mutasi itu bisa mengakibatkan virus yang menjadi lebih virulen, tetapi juga bisa mengakibatkan virusnya menjadi lebih lemah. Kalau lebih lemah tentu akan merugikan untuk virusnya. Slide berikut. Nah, apa yang akan terjadi kalau terjadi mutasi sehingga ada varian-varian baru? Nah, kita ada 3 istilah yang perlu kita ingat-ingat. Pertama adalah varian-varian yang mempunyai pengaruh terhadap transmisi, severity, bahkan juga mungkin angka kematian. Itu adalah varian of concern. Tetapi ada varian-varian baru lagi, yaitu varian of interest, yang mungkin akan masuk ke varian of concern. Dan yang ketiga adalah varian of alert, yang untuk kita awasi. Jadi di Indonesia sendiri ini ada varian baru yang tumbuhnya di Indonesia, tapi masih pada tahap varian of alert. Dan itu juga diperhatikan oleh WHO. Nah, kita yang paling penting adalah karena berkaitan dengan keadaan klinis, baik itu individu maupun masyarakat, yang perlu kita perhatikan adalah varian of concern. Ini penamaan. Kalau dulu namanya agak susah kita menghafalnya. Ada mutasi B117 yang terjadi di selatan Inggris. Sekarang kita beri nama oleh WHO varian alpha. Kemudian ada B1351, ada yang B1512, B13513 yang di Afrika Selatan. Sekarang kita beri nama beta. Kemudian yang P1 mutasinya itu diberi nama gamma yang terjadi di Brasil. Dan yang bikin heboh tentu adalah delta, yaitu B16172 yang ini didapatkan di India pada Oktober 2020, dan ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai provinsi di Indonesia. Satu lagi yang juga masih diperhatikan oleh WHO yang banyak juga mendapat perhatian kita adalah varian Mu. Nah, apa sih implikasinya adanya varian yang masuk varian of concern? Implikasinya ada 6. Tapi yang penelitian-penelitian yang menunjukkan yang dampaknya ada itu baru 4. Pertama adalah peningkatan dari transmisi. Kedua, peningkatan virulensi, berarti severity. Dan yang ketiga adalah bisanya terjadi reinfeksi karena neutralizing antibody-nya, virusnya bisa melakukan immune escape sehingga tidak bisa dinetralkan. Dan yang keempat adalah efikasi dari vaksin itu menurun. 4 hal ini sudah banyak penelitiannya, bisa ditelusuri di perpustakaan. Tetapi kemungkinan terjadinya penurunan angka untuk akurasi diagnostik
swab untuk PCR itu ternyata belum ada laporan. Begitu juga untuk antiviral, katakanlah remdesivir itu juga belum ada laporan. Jadi kita baru sampai pada 4 ini. Nah ini mengenai transmisi, kita lihat bahwa pertama kali virus SARS-CoV-2 ini dilaporkan di Wuhan, Desember 2019, itu adalah wild type-nya, dan B117 yang kita sebut varian alpha ini adalah mutasi dari yang di Wuhan tersebut. Apa yang terlihat bahwa transmisinya meningkat dibandingkan dengan yang di Wuhan. Begitu juga beta maupun gamma maupun delta. Slide berikut. Nah, bagaimana dengan efekasi dan efektivitasnya? Kita tahu bahwa efektivitas pada messenger RNA, Pfizer maupun Moderna, itu kalau untuk penularan, untuk alpha itu 90% lebih kalau 2 kali suntikan, sedangkan untuk beta 76%, sedangkan untuk delta juga masih 88% untuk 2 kali penyuntikan. Jadi ini memang lebih rendah daripada uji klinik. Uji klinik kita sebut efficacy yang biasanya di atas 90%. Pada effectiveness, jadi keadaan di dunia nyatanya pada yang sudah disuntikan pada jutaan orang, itu ternyata menurun menjadi 90% buat alpha, 76% beta, dan 88% untuk delta. Tetapi untuk severe disease, pencegahan severe disease itu masih di atas 95% untuk alpha, bahkan beta masih 100%, delta 96%, jadi lebih kurang sama dengan uji klinik. Bagaimana dengan yang vector base AstraZeneca? Di sini juga ada penurunan pada yang 2 suntikan 51 sampai 73%, dan untuk yang delta itu 67%. Kita tahu uji kliniknya efikasinya lebih dari 75%. Begitu juga Johnson & Johnson yang ada penurunan, terutama untuk beta 57%. Kalau untuk severe-nya artinya bukan hanya penularan, tetapi mencegah menjadi penyakit berat itu masih tinggi, 100%. Novavax ini kalau pada efikasinya sekitar 89%, itu dilakukan di Inggris, tetapi pada beta itu hanya sekitar 85%. Jadi ada sedikit penurunan. Yang tentu jadi perhatian kita adalah Sinovac, karena kita banyak memakai ini. Sinovac ini yang kita impor dari Cina, dan kalau di buatan Bio Farma namanya CoronaVac. Jadi Sinovac dan CoronaVac itu sama. Kita tahu bahwa efektivitasnya di atas 60% kalau 2 kali suntikan. Slide berikut. Jadi terlihat di sini bahwa sebenarnya efektivitasnya itu masih cukup baik, terutama sekali untuk mencegah severe disease, baik untuk platform messenger RNA, vektor, AstraZeneca, Janssen, dan juga protein sublinik, Novavax maupun inactivated. Jadi memang terjadi sedikit penurunan untuk penularan, tetapi untuk severe disease boleh dikatakan hampir sama. Nah, kita sekarang masuk ke vaksinasi di Indonesia. Ini roadmap yang lama, yang diharapkan bahwa pada akhir Desember 2021, jadi kira-kira sekarang bulan 9, berarti 3 bulan lagi, ini kita sudah menyelesaikan vaksinasi pertama dan kedua di Indonesia sebanyak 208 juta orang. Dan
Ini bertambah dari tadinya 180 juta orang karena kita menambahkan anak-anak usia 12-17 yang sudah berjalan maupun perempuan hamil yang juga tahun ini sudah berjalan. Nah, dengan demikian pemberiannya kita tahu bahwa kalau dulu dipisahkan 18-59 tahun dan lebih dari 50 tahun, tapi sekarang setelah uji klinik yang ada, maka di atas 18 ke atas itu dosisnya sama semua. Yang harus kita ingat adalah semua platform boleh dikatakan 2 kali sehari, hanya beda-beda waktunya. Hanya Johnson Johnson yang 1 dosis. Jadi vaksin di Indonesia, healthcare worker sudah hampir semua. Sayangnya elderly ini kita masih kurang tinggi cakupannya, harus digalakkan lagi. Kemudian public service worker, vulnerable people, kemudian children 12-17, pregnant women, dan yang lain-lain. Sekarang ini sudah mencapai barangkali sekitar lebih dari 1.200.000 orang, padahal yang kita harus capai adalah 208 juta. Jadi masih separuh jalan ini kita sebenarnya. Sedangkan waktunya udah mepet ya, 3 bulan lagi. Nah, kenapa ada isu mengenai booster? Kenapa sih harus diperkuat? Mungkin kita pakai 2 istilah yang berbeda dulu. Satu, booster itu adalah penguatan, vaksinasi penguatan setelah selesainya vaksinasi pertama kedua yang menghasilkan antibodi yang tinggi, tetapi kemudian antibodinya berselang dengan waktu mulai menurun. Jadi contohnya untuk Sinovac, setelah selesai Sinovac 1, Sinovac 2, timbul antibodi yang tinggi, tapi setelah 3 bulan dia mulai turun. Pada 6 bulan turunnya menjadi lebih banyak sehingga dikhawatirkan tidak cukup kuat untuk melakukan neutralizing antibody. Padahal bulan Juni Juli kemarin kita menghadapi peningkatan kasus baru yang tinggi sekali, bahkan sampai 1 hari melebihi 10.000 kasus per hari. Berarti semua petugas kesehatan kita berisiko terpapar dan terinfeksi SARS-CoV-2 ini karena mereka memang sudah disuntik 2 kali tetapi antibodinya sudah menurun. Karena itulah Ikatan Dokter Indonesia memohon pada Kementerian Kesehatan memberikan vaksin penguat bagi tenaga-tenaga kesehatan ini, dan itu diizinkan. Dan setelah didiskusikan, karena adanya varian Delta, maka sebagai booster vaksin kita pilih vaksin yang efikasinya tinggi terhadap varian Delta, yaitu waktu itu tersedia Moderna. Jadi pada umumnya tenaga kesehatan kita adalah Sinovac, kemudian 3-6 bulan kemudian dari suntikan kedua memakai Moderna. Apakah bisa berbeda? Kenapa tadinya Sinovac, sekarang kita pakai Moderna? Kita ingat tadi bahwa semuanya nanti akan menghasilkan neutralizing antibody terhadap spike S1. Jadinya tidak berbeda vaksinnya. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan kalau terjadi berbeda yang kita sebut heterolog vaksin, justru antibodinya menjadi lebih tinggi daripada yang sama. Hanya saja kelemahannya kalau berbeda ini menurut laporan kepustakaan juga efek sampingnya terutama lokal itu lebih sering dan lebih hebat. Kita mengenal ada yang namanya Moderna AM. Nah, kemudian mengenai isu dosis ketiga vaksin. Ini kita bedakan dengan booster. Dosis ketiga vaksin adalah pemberian vaksin dosis ketiga yang kita berikan setelah suntikan kedua dengan urutan yang sama. Jadi misalnya kalau Sinovac pertama 1 bulan kemudian Sinovac kedua, maka Sinovac ketiganya adalah 1 bulan dari Sinovac kedua. Kenapa ini diperlukan? Karena setelah Sinovac kedua,
tidak terbentuk antibodi yang mencukupi untuk melakukan neutralizing antibody. Kenapa? Karena terjadi imun defisiensi yang cukup berat. Jadi pada pasien-pasien imun defisiensi, pada cancer, pada transplant, pada orang-orang dengan kemo yang mendapat vaksin lengkap 1 dan 2 belum tercapai antibodi yang kita inginkan. Karena itu kita tambah menjadi 3. Jadi kita bedakan istilah dosis ketiga dengan booster. Meskipun sering-sering ini juga sering disamakan. Jadi kalau booster itu sudah pernah terjadi antibodi yang tinggi, yang kita harapkan hanya menurun dengan waktu. Jadi pada booster biasanya 3 bulan sampai 6 bulan untuk Sinovac, barangkali untuk Moderna bisa 8 bulan setelah suntikan kedua Moderna, sedangkan third dosis ini, dosis ketiga ini adalah sama jaraknya dengan dosis kedua dan pertama. Nah, ini sedikit mengenai imun defisiensi. Kita ambil di sini adalah pasien dengan HIV. Pasien dengan HIV, tetapi HIV yang mendapat obat antiretroviral secara teratur, kita bandingkan dengan donor sehat, healthy donor. Bagaimana dengan pembentukan neutralizing antibody-nya? Kalau kita bandingkan, ini ada 3 hal. Pertama, tentang vaksinnya, ternyata antara antibodi yang terbentuk antara orang dengan HIV maupun donor sehat itu lebih kurang sama. Bagaimana kalau berbeda variannya, varian alfa, varian beta dan gamma yang ada di sini, ternyata juga lebih kurang sama. Bagaimana dengan cellular immunity-nya? Ini juga kalau kita lihat lebih kurang sama. Jadi untuk HIV yang minum ARV teratur rupanya tidak diperlukan suntikan ketiga. Nah, ini mungkin slide saya yang terakhir adalah apa yang akan terjadi 2022. Pertama, kita harus menghilangkan mitos bahwa ada vaksin yang tidak efisien terhadap varian baru. Memang dia less efisien. Misalnya inactivated less efisien, tapi sama sekali bukan inefisien. Hanya dia lebih rendah sehingga pada booster kita mungkin memakai yang lebih tinggi. Yang kedua, kita harus melanjutkan suntikan pertama dan kedua untuk 208 juta masyarakat kita. Kenapa? Kalau tidak terjadi infeksi baru, maka kesempatan untuk terjadinya mutasi itu tidak ada. Mutasi terjadi apabila ada infeksi baru, dan pada infeksi baru itu terjadi replikasi, disitulah kemungkinan terjadinya mutasi. Kemudian jangan lupa pentingnya sel memori, yang juga penting, dan pada 2022 akan mungkin terjadi booster buat non-medis, tetapi kita masih menunggu dari pemerintah apakah masih akan ditanggung oleh pemerintah ataukah mereka yang mampu harus bayar sendiri. Jadi kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menyamakan persepsi kita mengenai keadaan vaksin COVID-19 sekarang ini yang berhubungan dengan efikasi dan effectiveness sehubungan adanya dengan varian baru dan apa yang akan kita hadapi pada 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.